Saudara-saudari Kristus, hari ini saya mau berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu biasa ke-33 tahun liturgi B. Dan minggu hadapan itu hari Minggu akhir di tahun liturgi B. Sebab itu, pembacaan hari ini memberitahu kita tentang akhir zaman, tentang Kristus datang kedua kali. Injil hari ini diambil dari Markus bab 13. Injil hari ini memberitahu kita Kristus akan datang kedua kali. Dan Injil memberitahu kita bila Kristus datang kedua kali, itu matahari gelap, tidak ada cahaya lagi. Bulan pun gelap. Bintang jatuh dari surga. Dan semua cakrawala pun goyang dan goncang. Dan Kristus akan datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan. Dan dia akan pungut itu yang dia pilih. Dari utara dan selatan, dari barat dan dari timur. Dia akan kumpul semua yang dia sudah pilih, bawa ke surga. Tapi Injil pun kasih kita amalan. Injil memberitahu kita tidak tahu bila dia datang kedua kali. Malaikat pun tidak tahu. Jesus sendiri pun tidak tahu. Allah Bapa saja tahu. Sebab itu kita masih selalu sedia. Selalu sedia dia datang. Itulah pengantar Injil memberitahu kita. Bangunlah dan sedia. Sebab kita tidak tahu bila dia datang. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Pembacaan pertama dari Nabi Daniel. Pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang akhir zaman. Pembacaan pertama memberitahu kita di akhir zaman orang mati akan bangkit. Orang yang baik akan bangkit ke hidup kekal. Orang yang jahat bangkit ke malu, ke kehinaan, ke hukum. Terpenting, pembacaan pertama hari ini, pertama kali dari Testamentum Lama, dikatakan kebangkitan dan hidup kekal. Jelas, kebangkitan hidup kekal pertama kali dikatakan di Testamentum Lama. Inilah tunjuk kepada Testamentum Baru. Tunjuk ke kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita melalui dan dengan Yesus. Pembacaan pertama diambil dari Nabi Daniel bab 12. Mazmur ikut pembacaan pertama. Mazmur memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, percaya Allah. Kedua, Allah saja boleh selamat kita dari kematian. Allah saja boleh bangkit kita dari kematian. Bahagian ketiga,
memberitahu kita Allah saja boleh kasih kita hidup baru, hidup kekal. Allah saja boleh kasih kita gembira dan bahagia. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali respons. Respons 3 kali. Preserve me, God. I take refuge in you. Jagalah saya, Allah. Saya pergi kepada kamu untuk penyelamatan saya. Preserve me, God. I take refuge in you. Jagalah saya, Allah. Saya pergi kepada kau untuk penyelamatan saya. Pembahasan kedua pun penting dari surat Ibrani bab 10. Pembahasan kedua memberitahu kita. Pembahasan kedua, 1, sambung pembahasan kedua yang berapa minggu lalu dan kasih penuh akhir pembahasan kedua. Sebab itu pembahasan kedua masih memberitahu kita tentang kepadrian atau padri. Testamentum Lama, itu orang Yahudi, itu padri Levitical, dan padri Jesus Testamentum Baru, kepadrian Jesus Testamentum Baru. Pembahasan kedua masih memberitahu kita ada 3 lain. Number 1, pertama, itu padri-padri Testamentum Lama, padri-padri Yahudi Levitical. Mereka tiap-tiap hari korban. Tidak boleh ampun dosa. Tidak boleh selamat kita dari kematian. Kedua, pembahasan kedua memberitahu kita Yesus korban sendiri 1 kali saja boleh ampun semua dosa dunia dan selamat dunia. Ketiga, hari ini, sekarang dan di sini, kita tidak perlu lagi padri-padri Testamentum Lama, padri-padri orang Yahudi, korban-korban orang Yahudi, padri-padri Levitical. Hari ini kita tidak perlu semua itu. Hari ini kita ada Jesus. Kita perlu Jesus saja. Dan hari ini Jesus masih ampun dosa kita. Ampun dosa kita. Sampai akhir zaman tidak ada dosa untuk diampun. Semua dosa sudah diampun. Di masa itu Yesus datang kedua kali, angkat kita ke surga. Semua ini kamu boleh baca di Testamentum kedua. Sebab itu yang terpenting, terurgent. Kamu mesti datang sembahyang misa tiap-tiap hari Minggu. Kamu mesti datang sembahyang misa tiap-tiap hari Minggu. Mesti kita merayakan Eukaristi, merayakan misa. Sebab misa atau Eukaristi bikin benar, bikin efektif apa Jesus buat 2000 tahun dahulu. Sebab tiap-tiap misa, tiap-tiap Eukaristi, kita merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia.
Dan Kristus sudah bangkit kasih kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan ampun dosa kita, ampun dosa kita, ampun dosa kita. Sampai tidak ada dosa oleh diampuni. Sampai di akhir zaman. Sama dosa diampuni dan kita diselamatkan. Di masa itu, Yesus akan datang kedua kali, angkat kita ke surga. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.